Selamat pagi. Ini ada komen dari Ibu siapa ini? Mary ya, Merina ya. Sayur dan buah juga tidak boleh, Pak, untuk penderita Kang. Saya tahu kalau saya membahas masalah-masalah kayak begini, itu yang rawan adalah saya. Karena apa? 8 akun saya hilang gara-gara pembahasan-pembahasan kayak begini yang terus saya lanjutkan. Sehingga sekarang ini yang kamu lihat ini akun ke 9 10 saya. Ya, ada satu akun lagi itu akun bisnis yang saya suka live kalau malam sama pagi itu biasanya. Hari ini tidak live karena hari ini ada private mentoring. Itu, Jess. Ya, pertanyaan-pertanyaan kayak begini kan ini sebetulnya excuse untuk penderitanya sendiri. Karena apa? Masih rakus kamu. Penderitanya masih rakus. Itu masalahnya. Sehingga kalau kamu rakus, kamu tidak bisa menyembuhkan dengan keadaan dirimu sendiri. Kenapa ya? Karena kamu masih berfokus kepada mulutmu. Kalau kamu mau sembuh dengan total, kamu harus berfokus ke tubuhmu. Sehingga kamu bisa mengalami keajaiban. Nah, itu yang saya alami 6 tahun yang lalu. Saya fokus lagi bukan ke mulut saya, tapi ke tubuh saya secara global. Makanya penyembuhan dengan cara yang saya sampaikan itu disebut sebagai fungsional medicine, bukan konvensional medicine. Kalau konvensional, kamu sakit ini obatnya apa? Nah, itu dia. Nah, ini kamu sayur buah boleh dimakan enggak, Pak? Nah, ini masuknya ke konvensional. Kamu jadi masih memilah-milah gitu. Padahal cara yang paling bagus yang bisa menyehatkan adalah fungsional. Kalau masalah penyakitmu itu adalah model-model kayak yang ditanyakan ini, yaitu degeneratif, di mana sel gagal meregenerasi. Komplikatif, sel gagal meregenerasi sehingga kamu mengobat-obati dan menjadi komplikasi. Contoh, kamu mengobati masalah darah, gula darah, maka kamu memformin tubuhmu, ya, terus kemudian mengglim tubuhmu. Nah, akhirnya lambungmu yang kena, kamu ditambahin dengan prasol. Nah, akhirnya lambung sama gula darahmu problem, akhirnya kena ke ginjal. Kan gitu, itu komplikasinya seperti itu. Kemudian yang dikambing hitamkan kolesterol. Kamu menstatin kolesterolmu, akhirnya yang kena livermu. Nah, itu terus muter aja di situ, ujung-ujungnya maut gitu. Karena apa ya? Karena udah terjadi komplikasi yang parah nanti ujungnya karena OBAT itu. Tapi kalau kamu masuk ke konvensional tidak seperti itu. Nah, ini ada orang goblok pula. Goblok banget itu manusia itu. Ya, Pak, kalau orang melahirkan gimana, Pak? Pertanyaan itu kalau orangnya bertanya di depan saya, ya langsung saya copot sepatu, saya gampar mulutnya. Cuman sayang dia jauh, tanyanya melalui komen. Ya kalau kamu melahirkan, kamu cari dukun bayi, Jess, jangan, atau cari mertuamu. Jangan gobloknya nemen dah, itu kayak orang goblok makan tai bener-bener. Bener, swear itu. Itu saya nggak ngerti itu. Kenapa orang itu punya pemikiran dengan pertanyaan seperti itu? Ya, masalah-masalah degeneratif, masalah-masalah komplikasi, masalah-masalah metabolik disamakan dengan orang mau melahirkan. Itu sekrennya putusnya bukan satu itu. Maaf ya, saya kasar mulut saya, tapi saya mendidik. Ya, itu aduh saya sampai enggak bisa habis pikir, saya geleng-geleng kepala itu, Jess, ya. Nah, kalau masalah buah sama sayur, itu kan bicara masalah yang berhubungan dengan gula. Gula itu ada 3. Ya, gula itu ada 3. Ada glukosa, ada sakrosa, ada fruktosa. Kenapa ini harus dihindari? Makan langsung, contoh kayak buah. Buah itu harus ditiadakan semuanya kalau kamu udah kena Kang. Buang jauh-jauh yang namanya buah. Jangan pernah berpikir lagi makan buah. Demikian juga dengan sayur. Ya, sayur yang saya izinkan, yang seringkali saya rekomendasi ketika kamu udah punya masalah komplikatif, makan sayur yang diizinkan adalah saya merekomendasi ya, tauge. Semua sayur yang tidak berwarna hijau itu kamu makan lebih banyak boleh. Sawi putih, kol, sayur beet, itu sayur yang tidak berwarna hijau. Itu singkirkan semua yang disebut sebagai daging olahan, entah itu nugget, entah itu sosis, entah itu apa, semua daging olahan singkirkan karena itu bukan makanan kita. Nah, kalau udah kena model-model kayak begitu, seperti yang saya katakan, yang terbaik adalah kamu berusaha untuk tidak makan. Itu yang membuat kamu sehat.
Ya, belajarnya dari mana? Belajarnya dari apa yang saya sampaikan. Bangun tidur minum racikan macin, nih. Ya, tidak sarapan, ya, tidak sarapan. Jam 11 makan telur satu, jam 12 makan telur satu, jam 13 makan telur satu, jam 14 makan telur satu. Jam 17 makan. Entah itu sate kah, entah itu tongseng kah, entah itu ikan kah, entah itu seafood kah, makanlah. Ya, malam harinya setelah selesai makan jam 17 itu, malam harinya stop makan. Sampai besok siang jam 11. Tapi minum, lanjutkan. Minum terus. Ya, minumnya adalah racikan macin. Itu yang terbaik. Ya. Nah, kalau kamu sudah kena KKN, KKR itu, maka mau tidak mau kamu harus menambahkan suplemen. Suplemennya apa? Ada liposomal glutathione. Ini antioksidan untuk liver. Ada probiotik, ini untuk membantu usus, membantu lambung, mikrobiota, mikrobiome, mikrobakteri yang dibutuhkan oleh pencernaan. Itu namanya mikrobiotik. Cari yang CFU-nya up 100, di atas 100. Yang ketiga MCT. MCT, ya, middle chain triglyceride, itu lemak jenuh, lemak sehat yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama usus dan otak. MCT namanya. Ya, yang keempat D3K2, vitamin D3K2. Yang kelima propolis, yang keenam royal jelly. Ini rekomendasi saya. 6 ini. 6 ini bisa diminum langsung, bisa. 6-6-nya. Kalau enggak ada budget, pilih salah satunya. Habis beli lagi satunya. Habis beli lagi satunya. Habis beli lagi satunya. Kamu loh merusak tubuhmu loh udah bertahun-tahun, tapi kamu pengen sembuhnya instan. Ngupil aja proses Bapak Ibu. Ya, ngupil aja proses, apalagi mau ngurusin penyakitmu itu. Ya. Nah, ini 6 suplemen ini kamu pilih salah satu, digilir. Nah, terus kemudian kalau kamu sudah menggunakan pola makan seperti itu, bangun tidur minum racikan macin, tidak sarapan, makan di jam 11 telur 1, makan di jam 12 telur 1, makan di jam 13 telur 1, makan di jam 14 telur 1, jam 7, jam 5 sore makan telur, ikan, daging, seafood yang mana yang dipilih, terus malam harinya tidak makan, maka kamu akan melatih besoknya. Kamu buat setelah seminggu, 2 minggu, 3 minggu, kamu buat 24 jam tidak makan. Yang pertama tadi kan 18 jam kamu tidak makan. Ya, kamu lakukan selama sebulan, 3 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Nah, baru kemudian kamu latih makannya di jam 6 sore ketika matahari terbenam. Minum terus, minum enggak masalah. Di 24 jam satu kali makan, di saat matahari terbenam yang dimakan apa? Terserah, pilih aja. Mau telur boleh, mau ikan boleh, mau tongseng boleh, mau seafood boleh, silahkan, tidak ada masalah. Telur, ikan, daging, seafood yang dimasak sudah ada unsur gulanya. Jadi kamu tidak butuh nambah-nambahin yang lain. Ya, minumannya racikan macin. Ya, pagi hari bangun tidur minum racikan macin, minum suplemen yang tadi saya sarankan. Ya, setelah kamu bisa menjalankan 24 jam tidak makan, ya seminggu bisa 2 kali, 3 kali gitu. Nah, setelah lewat 3 minggu, kamu lanjutkan 48 jam tidak makan. Tidak makan loh ya, tidak makan. Minum wajib, minum harus. Setelah 48 jam tidak makan, ketika makan setelah 48 jam, ya sama makanannya kayak gitu. Mau makan telur boleh, ikan boleh, seafood boleh, daging boleh, silahkan, tidak ada masalah. Di masa model apapun, monggo silahkan, tidak ada problem. Tapi kamu menutrisi tubuhmu dengan racikan macin, dengan suplemen, itu terus lakukan. Ya, Pak, kalau saya udah minum obat, Pak, saya tidak bicara itulah. Ya, kalau itu masih ada kamu minum, ya silahkan aja. Yang pagi diminum tanpa ganjil perut, karena itu tidak penting. Siang harinya terserah kamu minum gimana. Apakah tidak masalah? Tidak masalah. Tidak masalah. Sudah dibeli, mau diapain lagi? Ya, makan aja. Gitu. Nah, setelah 48 jam, yang terakhir kamu kejar untuk bisa tidak makan 72 jam. Nah, kamu akan melihat tubuhmu, stem cell-mu akan tercipta di situ. Nah, ketika stem cell-mu akan tercipta, jos kamu.
sempurna, sehat.